Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurul Khairiyah dengan NIM 2020553166, Prodi Sistem Informasi kelas D Universitas Muria Kudus. Nah, di sini saya akan mempraktikkan cara membuat jurnal akuntansi pada bulan Januari ya. Sebelumnya, di dalam komponen jurnal itu ada nomor, tanggal, keterangan, harta, utang, plus modal. Sebelumnya saya akan mengasih tahu transaksinya. Di sini ada 6 transaksi. Yang pertama, Elisa menginvestasikan uang ke dalam perusahaan sebesar 10 juta. Yang kedua, Elisa mendapat tambahan modal dari bank sebesar 3 juta. Yang ketiga, Elisa membeli peralatan salon sebesar 4 juta. Yang keempat, mendapat uang jasa tunai dari customer salon sebesar 7 juta. Yang kelima, membayar gaji karyawan sebesar 300.000. Yang keenam, membayar sewa toko sebesar 1 juta. Nah, yang pertama, ada transaksi Elisa menginvestasikan uang ke dalam perusahaan sebesar 10 juta. Menginvestasikan, ibaratkan ini nomor 1 ya. Ibaratkan ini tanggal 3 Januari 2021. Nah, keterangannya ini transaksi tadi Elisa, kita masuk harta Elisa. Harta Elisa sebesar 10 juta itu masuk ke kas. Kemudian piutangnya 0, utangnya juga 0, modalnya 10 juta. Yang kedua, pada tanggal 4 Januari 2021. Transaksinya kita lihat ya. Yang kedua, Elisa mendapat tambahan modal dari bank sebesar 3 juta. Mendapat modal dari bank, uang masuk ke dalam kas. Keterangannya utang bank sebesar 3 juta. Utangnya 0 karena ini utang bank, jadi utangnya 3 juta. Modalnya 0. Nah, kemudian kita cek saldonya. Saldo sum hari. Nah, saldonya kas 10 juta ditambah 3 juta, 13 juta, utangnya 0, utangnya 3 juta, modalnya 10 juta. Nah, kemudian yang ketiga, pada tanggal 5 Januari 2021. Kita lihat transaksinya. Elisa membeli peralatan salon sebesar 4 juta. Membeli peralatan salon. Di sini tertulis membeli peralatan. Membeli peralatan sebesar 4 juta. Berarti kasnya berkurang 4 juta. Kemudian utangnya 0, utangnya 3 juta, modalnya berkurang 4 juta. Kemudian kita cek saldonya lagi. Kita sum
kemudian kita tarik. Nah, saldo sementara kasnya 9 juta, piutangnya 0, utangnya ini tetap, ini tetap 3 juta. Ini utangnya 0. Kemudian yang keempat, pada tanggal 6 Januari 2021, kita lihat transaksinya yang keempat ya. Mendapat uang jasa tunai dari customer salon sebesar 700.000. Nah, berarti keterangannya kita tulis jasa salon tunai. Jasa salon tunai sebesar 700.000. Berarti 700.000 itu nanti masuk ke kas 700. Kemudian piutangnya 0. Modalnya bertambah 700.000. Kemudian kita cek saldonya lagi ya. Saldo sum kita tarik ya. Jadi saldo sementara pada tanggal 6 Januari sebesar 9.700.000, kasnya, piutangnya 0, utangnya 3 juta, modalnya bertambah 6.700.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2021, keterangannya kita lihat lagi ya. Membayar gaji karyawan sebesar 300.000. Membayar gaji sebesar 300.000. Di sini keterangannya kita tulis bayar gaji sebesar 300.000, berarti kasnya berkurang 300.000. Kemudian piutangnya 0, modalnya berkurang 300.000. Nah, kemudian kita cek lagi saldonya. Nah, kemudian kita tarik. Nah, saldo sementara pada tanggal 7 Januari 2021 sebesar 9.400.000, piutangnya 0, utangnya 3 juta, modalnya 6.400.000. Selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 2021, kita lihat transaksinya. Membayar sewa toko sebesar 1 juta. Membayar sewa toko. Di sini transaksinya kita tulis bayar sewa toko sebesar 1 juta, berarti kasnya berkurang sebesar 1 juta. Kemudian piutangnya 0, utangnya 0, modalnya
berkurang 1 juta. Kemudian kita cek saldonya lagi. Zoom. Kita cek. Dan kita tarik ya. Nah, saldo pada 8 Januari 2021 untuk membayar sewa toko kasnya menjadi 8.400.000 karena ini yang pada tanggal 7-nya 9.400.000 dikurangi 1 juta ya, menjadi saldo sementaranya 8.400.000, kemudian piutangnya 0, utangnya 3 juta, modalnya 5.400.000. Nah, oke, selanjutnya pada bulan kedua, yaitu bulan Februari ya. Ini saldo bulan sebelumnya yaitu sebesar 8.400.000, piutangnya 0, utangnya 0, modalnya 8.400.000. Sebelumnya kita baca transaksinya dulu ya. Transaksi pada bulan kedua yang pertama mendapatkan masukan dari customer sebesar 2 juta. Mendapat masukan dari customer nomor 1. Kemudian tanggal 1 Februari 2021. Keterangannya yaitu kan mendapat masukan dari customer sebesar 2 juta. Keterangannya saya buat pendapatan jasa sebesar 2 juta, berarti masuk ke kas. Piutangnya 0, utangnya 0, modalnya bertambah 2 juta. Kemudian kita cek saldonya. Saldo Zoom. Kita tarik ya. Nah, kemudian seret. Nah, untuk bulan Februari, saldo pada transaksi pertama sebesar 10.400.000, piutangnya 0, utangnya 0, modalnya 10.400.000. Yang transaksi kedua pada tanggal 2 Februari 2021. Transaksinya kita lihat. Membeli sebuah meja untuk peralatan pribadi salon sebesar 1.500.000. Transaksinya kita tulis membeli meja. Karena membeli berarti kasnya berkurang sebesar 1.500.000. Piutangnya 0, utangnya 0, modalnya berkurang 1.500.000. Nah, maaf ya, ini tadi karena pada bulan pertama masih punya utang 3 juta, maka di sini kita
tetap tulis 3 juta. Nah, ini ya. Sebesar 1 juta berkurang 1.500.000. Nah, kemudian kita cek saldonya. Sum kita tarik enter, kemudian kita tarik. Nah, saldo sementara pada tanggal 2 Februari sebesar 8.900.000, piutangnya 0, utangnya 3 juta, modalnya berkurang menjadi 8.900.000. Kemudian transaksi yang ketiga pada tanggal 3 Februari 2021. Transaksinya kita lihat ya. Membayar sewa toko sebesar 1 juta. Transaksinya kita tulis bayar sewa toko. Karena bayar sewa toko berarti kasnya berkurang sebesar 1 juta. Piutangnya 0, utangnya 0, modalnya berkurang 1 juta. Kemudian kita cek sum kemudian kita tarik saldo pada tanggal 3 Februari sebesar 7.900.000, piutangnya 0, utangnya 3 juta, modalnya 7.900.000. Kemudian transaksi yang keempat pada tanggal 4 Februari 2021, transaksinya yaitu biaya renovasi toko sebesar 500.000. Biaya, kita tulis transaksinya biaya renovasi sebesar 500.000, berarti kasnya berkurang 500.000. Piutangnya 0, utangnya 0, modalnya berkurang 500.000. Kemudian kita cek saldo sum Nah, saldo pada tanggal 4 Februari 2021 untuk biaya renovasi, saldo sementara 7.400.000, piutangnya 0, utangnya 3 juta, modalnya 7.400.000. Maaf ya, ada gangguan sedikit. Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 5 Februari
2021. Transaksinya yaitu salon menjual jasa tunai sebesar 4 juta. Jual jasa tunai. Jual jasa tunai berarti kasnya bertambah 4 juta. Piutangnya 0, modalnya bertambah 4 juta. Kemudian kita tulis lagi saldonya. Sum Nah, saldonya sementara 11.400.000, piutangnya 0, utangnya 3 juta, modalnya 11.400.000. Selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2021, transaksinya yaitu pelunasan utang. Pada bulan sebelumnya tadi kan punya utang sebesar 3 juta. Nah, pelunasannya kita bayar pada bulan kedua. Pelunasan utang. Nah, berarti kasnya berkurang sebesar 3 juta. Utangnya 0, modalnya berkurang 3 juta. Nah, kita cek saldonya. Sum kita tarik saldo sementara pada tanggal 6 Februari yaitu sebesar 8.400.000, kasnya sebesar 8.400.000, piutangnya 0, utangnya 3 juta, modalnya 8.400.000. Nah, selanjutnya kita melanjutkan ke bulan ketiga. Sebelumnya kita tulis saldo pada bulan sebelumnya ya. Saldo pada bulan sebelumnya masuk ke kas yaitu sebesar 8.400.000. Piutangnya 0, utangnya 0, kemudian modalnya 8.400.000. Selanjutnya nomor 1, ini tanggal 7 Maret ya. Kita buat tanggal 7 Maret. Ibaratkan ini Maret tanggal 7 2021. Transaksinya kita lihat. Ini transaksi pada bulan Maret. Yang pertama saya bacakan dulu ya. Jual jasa tunai sebesar 5 juta. Yang kedua membayar sewa toko sebesar 1 juta. Yang ketiga membeli CCTV salon sebesar 1.500.000. Yang keempat mendapat pendapatan dari jasa rias sebesar 5 juta. Yang kelima membayar gaji sebesar 2 juta. Nah, transaksi yang pertama yaitu jual jasa tunai sebesar 5 juta. Di sini keterangannya kita tulis jasa tunai sebesar 5 juta, berarti kasnya bertambah 5 juta. Piutangnya 0, utangnya juga 0, modalnya bertambah 5 juta.
juta. Kemudian kita tulis saldonya, sum kemudian kita tarik. Nah, saldo sementara yaitu 13.400.000, piutangnya 0, utangnya 0, modalnya 13.400.000. Kemudian yang kedua pada tanggal 8 Maret 2021, transaksinya yaitu membayar sewa toko sebesar 1 juta. Berarti kasnya berkurang nanti ya, membayar sewa toko. Kasnya berkurang sebesar 1 juta. Piutangnya 0, utangnya 0, modalnya berkurang 1 juta. Kita cek saldonya. Jadi saldo sementara pada tanggal 8 Maret 2021 yaitu kasnya sebesar 12.400.000, piutangnya 0, utangnya 0, modalnya 12.400.000. Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2021. Transaksinya kita lihat, membeli CCTV salon sebesar 1.500.000. Membeli CCTV sebesar 1.500.000, berarti kasnya berkurang 1.500.000. Piutangnya 0, utangnya 0, modalnya juga berkurang 1.500.000. Nah, saldonya sum saldo sementara sebesar 10.900.000 untuk kasnya, piutangnya 0, utangnya 0, modalnya 10.900.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2021, transaksinya yaitu mendapat pendapatan dari jasa rias sebesar 5 juta. Mendapat pendapatan dari jasa rias. Kita tulis keterangannya, pendapatan jasa rias sebesar 5 juta. Berarti kasnya bertambah 5 juta. Piutangnya 0, utangnya 0, modalnya bertambah 5 juta. Kemudian kita cek lagi saldonya. Sum kita tarik. Saldo sementara pada tanggal 10 Maret sebesar 15.900.000 untuk kas, piutangnya 0, utangnya 0, modalnya 15.900.000. Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2021, transaksinya yaitu membayar gaji sebesar 2 juta.
berarti kasnya berkurang sebesar 2 juta. Kemudian piutangnya 0, utangnya 0, modalnya berkurang 2 juta. Saldo akhir ya ini. Nah, saldo akhir pada bulan Maret yaitu 13.900.000 untuk kas, piutangnya 0, utangnya 0, modalnya 13.900.000. Nah, jadi saldo akhir ini termasuk untung kita. Terima kasih. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.